Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menghibahkan lahan untuk pembangunan jalan alternatif sepanjang 2012 meter dan lebar 15 meter. Hibah lahan oleh pemerintah Musi Banyuasin ini akibat adanya kerusakan jalan negara. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin didampingi Kepala Dinas PUPR Herman Mayori meninjau lokasi pembangunan jalan alternatif sepanjang lebih dari 2 km yang berada di Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembangunan jalan alternatif ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin akibat ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan karena longsor oleh arus Sungai Musi. Dalam waktu cepatnya, permasalahan legalitas surat-surat hibah dana ini akan selesai dan akan kita lampirkan untuk surat hibah kita ke pihak balai. Untuk dilaksanakan selanjutnya, balai yang akan melaksanakan peningkatan jalan ini. Ini akan kita lakukan beton atau hotmix Pak, Pak, atau aspal? Mungkin teknisnya dari balai yang lebih tahu. Kalau harapan kita kan pasti sama dengan kondisi jalan yang ada sekarang. Mengalihkan jalan trase nasional ini dengan membebaskan lahan ini sepanjang 2 kilo 15 meter dengan lebar sebesar 15 meter. Diharapkan dengan adanya jalan ini nanti, maka lalu lintas yang menghubungkan jalan negara ini pasti dialihkan dan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang di pinggir sungai tersebut. Pembangunan jalan alternatif ini juga disambut bangga oleh warga setempat. Kondisi jalan negara yang rusak mengakibatkan kemacetan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Inilah aktivitas perusahaan tambak udang PT BAP milik Seli warga Jakarta yang diduga secara ilegal dan sporadis menggarap dan merampas tanah masyarakat di atas lahan seluas 2,5 hektar yang berlokasi di Desa Bakit, Kecamatan Pari 3 Jebus, Kecamatan Bangka Barat, Bangka Belitung. Perusahaan pun tak mengindahkan masyarakat desa yang sedang berkebun. Ironisnya, operator alat berat perusahaan terus menggali dan menimbun lahan masyarakat meskipun masih terdapat perkebunan di dekat alat berat tersebut. Warga meminta aparat terkait untuk segera menghentikan aktivitas perusahaan tambak udang PT BAP agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari. Kita kan rencanakan untuk pertanian bukan ini, tapi mereka menyerobot karena kita oleh tanah apa di PT apa di sekolah Ibu Sherly. Jadi ini lahan ini perkebunan masyarakat, Pak? Iya, perkebunan masyarakat lahan. Pun ini milik masyarakat desa, Pak? Milik masyarakat. Sayuran-sayuran lah. Tapi saya yakin ya sekali lagi bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan karena ini kita juga ingin berinvestasi, membuka pada investor, tapi juga jangan sampai investor juga tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah terdapat di dalam aturan-aturan beretika berinvestasi di lahan masyarakat. Ini yang informasi yang Bapak dengar, ini yang PT BAP berjalan. Hingga saat ini, pihak perusahaan PT BAP belum bersedia memberikan keterangan kepada media terkait kejelasan legalitas perizinan pembukaan lahan baru milik masyarakat desa. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Frendi Primadana TV One mengabarkan. Untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 di momen kampanye pemilihan kepala daerah, puluhan warga yang mendatangi kampanye paslon di Kabupaten Siak Riau wajib mencuci tangan, menggunakan masker, dan pengecekan suhu tubuh. Puluhan warga yang mendatangi kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Alfedri Husni di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak Riau langsung diarahkan untuk mencuci tangan dan wajib menggunakan masker. Tidak hanya itu, panitia juga memeriksa suhu tubuh warga untuk bisa masuk ke areal kampanye dialog yang dilakukan pasangan nomor urut 2 ini. Ketatnya protokol kesehatan yang dilakukan pasangan Alfedri Husni yang diusung Partai PAN, PKB, Nasdem, Hanura, dan P3 ini adalah untuk mencegah timbulnya klaster pilkada di saat kampanye berlangsung.
Dalam pertemuannya, warga meminta pasangan Alfedri Husni untuk membuka akses jalan agar jalur perekonomian warga lebih mudah dan warga dapat menjual hasil tanaman lebih cepat. Apabila Pak Alfedri Husni itu jadi, yaitu yang jelas untuk melanjutkan yaitu proyek jalan, yang mana jalan yang di sini depan ini nyambung sampai ke sana, dan jalan usaha tani itu minimal disekerap dulu lah yang pertama sebelum dibes gitu. Dan sekali lagi tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sini. Dalam pertemuannya dengan warga, pembangunan pengembangan UMKM infrastruktur menjadi prioritas calon Bupati Siak petahana ini. Calon petahana ini juga berpesan agar warga tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan demi menghindari virus corona. Dari Kabupaten Siak Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan. Setelah dinyatakan sembuh dan Rem 023 Kawal Samudra dan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias, Sumatera Utara memulangkan warga yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19. Operasi percepatan penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias berhasil menekan angka penyebaran COVID yang meningkat tinggi pasca munculnya klaster baru OTG di beberapa wilayah di Pulau Nias. Semenjak Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara diterjunkan di Kepulauan Nias, ditemukan terkonfirmasi positif COVID sebanyak 163 orang dan 462 orang dinyatakan reaktif. Dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, Satuan Gugus Tugas terpaksa melakukan sistem isolasi terpusat bagi setiap korban. Dari 163 orang terkonfirmasi positif COVID, 83 orang dinyatakan sembuh. Sementara dari 462 orang yang dinyatakan reaktif, sisa 18 orang lagi yang masih menjalani isolasi. Kepada tim Satgas yang selama ini sudah memperhatikan kami, terutama dengan tujuan untuk memutus rantai COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat berterima kasih pada tim gugus, mereka sudah bekerja. Ya, dengan adanya seperti begini kan untuk membantu juga masyarakat kita yang ada di sini mencegah dari pandemi COVID dengan adanya swab ini. Operasinya diperpanjang mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 20. Ini akan dievaluasi kembali apakah nanti sudah akan diserahkan kepada pemerintah daerah, kabupaten dan kota Kepulauan Nias untuk melanjutkan, karena kita sudah meletakkan dasar yang bagus lah saya pikir untuk pelaksanaan kegiatan tidak hanya penanganan pasien isolasi tapi juga kegiatan-kegiatan lain seperti pembatasan pelaku perjalanan, penyuluhan. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Kepala Rutan Kelas 2B Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Revanda Bangun, ditabalkan menjadi suku Nias. Dia juga diberi marga Waruwu. Sebagai bukti penabalan, Revanda Bangun dipakaikan baju kebesaran atau baru Hulu yang diserahkan langsung oleh Wakapolres Humbang Hasundutan Kompol Eniali Hulu. Penabalan Revanda Bangun sebagai etnis Nias bersamaan saat perayaan Hari Jadi Gereja Banua Niha Kariso Protestan atau BNKP yang keempat di Jalan Pemuda Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan pada Minggu 3 Oktober kemarin. Selain disematkan baru Hulu, Revanda Bangun disajikan makanan khas Tapanuli sebagai tanda sahnya ia menyandang warga Waruwu. Penabalan Revanda sebagai warga etnis Nias ini karena ia dianggap sosok yang dermawan dan peduli akan pembangunan gereja. Selain memberikan bantuan material, ia juga menyumbangkan makanan dan minuman untuk ratusan jemaat BNKP. Khususnya dari Rutan Humbas, kita ada memberikan 100 sak semen ditambah sumbangan berupa uang untuk pembangunan gedung gereja BNKP Humbang Hasundutan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar masyarakat Nias Humbang Hasundutan di mana telah menabalkan dan memberikan marga Waruwu kepada saya. Secara langsung kami sudah mengangkat beliau menjadi bagian daripada masyarakat Nias dan kami telah memberi marganya menjadi marga Waruwu mulai hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Revanda Bangun atas partisipasinya yang telah memberikan bantuan ke gereja ini. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton, Banjarnahor, TV One mengabarkan.
Memutus mata rantai COVID-19 di Kota Padang, Sumatera Barat, pemerintah kota terus lakukan sosialisasi peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat. Perda ini juga memberi kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah, khususnya di dalam mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Selamat pagi pemirsa Kabar Sumatera. Sekarang saya sudah bersama PLT Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa. Kita akan menanyakan langsung kepada beliau seperti apa komentarnya untuk pelaksanaan Perda AKB di Kota Padang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Yudi. Ya, untuk pelaksanaan Perda AKB sendiri kan sudah sosialisasi sudah. Untuk pelaksanaannya bagaimana Pak? Insya Allah ya, sejak tanggal 10 Oktober kemarin yang diprakarsai oleh Bapak Gubernur dan juga Kapolda, mereka langsung menindak lanjuti ke lokasi-lokasi keramaian seperti Pasaraya. Di situ beliau menyampaikan bahwa perda ini sudah bisa digunakan untuk menindak bagi pelanggar ya dari protap kesehatan pencegahan COVID-19. Maksudnya adalah kita memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak main-main. Ya, artinya melihat ya seperti di Kota Padang khususnya itu penyebaran COVID ini semakin tinggi, jumlahnya makin tinggi. Memang umumnya banyak yang datang dari pihak swasta, ya dari pegawai-pegawai BUMN dan juga dari mana-mana ya. Yang ini juga akan mempengaruhi kondisi status dari zona yang ada di Kota Padang. Tolong patuhi ini. Insya Allah pasti kita bisa keluar dari persoalan ini semua. Oke, terima kasih Pak Wali. Pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Komisi 2 DPR dan Kementerian Dalam Negeri bersama KPU telah menyepakati perubahan jadwal Pilkada 9 Desember 2020. KPU bersama jajaran menyiapkan skenario pelaksanaan pilkada tersebut sesuai dengan standar kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Padang pun terus gencar melakukan sosialisasi guna meminimalisir angka golput pemilihan gubernur di masa pandemi COVID-19. Pelaksana tugas Wali Kota Padang, Henry Septa, menghimbau agar warga terus waspada terhadap COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh. Pergunakanlah hak suaranya, ya, dan jangan khawatir. Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu sudah menyiapkan segala hal, terutama bagi petugas mereka yang ada di lapangan nantinya untuk pemakaian APD, ya, seperti masker, face shield mereka sudah siapkan, dan juga nanti di tempat-tempat suara, tempat-tempat TPS itu juga ada disediakan tempat cuci tangan, dan mungkin juga ada cara-cara untuk mengisi cara pencoblosannya juga berbeda. Saya diberitahu bagi yang sudah mencoblos itu tidak diperbolehkan mencelupkan tangannya dengan tinta, tapi mereka teteskan. Jadi itu aman, ya, insya Allah aman, jangan khawatir. Nah, kita berusaha, tapi yang terpenting ibu bapak juga jaga kesehatannya, ya. Dan selama nanti proses pilkada atau pilgub ini selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan kalau bisa jauhi kerumunan sementara waktu, dan juga usahakan mencuci tangan ya setiap saat, dan jaga imun. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Seratusan massa didampingi LSM Formapera berunjuk rasa di depan kantor Bupati Deli Serdang. Aksi massa tersebut dilatar belakangi setelah beredarnya video penggerebekan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Batangkuis berinisial MH yang sedang berada di sebuah kamar hotel dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Dengan membawa poster dan spanduk, massa menuntut agar kepala desa yang diduga melakukan tindak amoral tersebut segera dicopot dari jabatannya. Perilaku oknum kades berinisial MH dianggap mencerminkan perbuatan amoral, yaitu mengencani wanita yang bukan istrinya. Selain itu, massa menilai oknum kades tersebut bersikap arogan kepada warganya. Aksi ini direspon oleh DPRD Deli Serdang yang langsung menggelar rapat dengar pendapat yang melibatkan warga selaku pelapor, tokoh agama, dan anggota DPRD bidang pemerintahan desa. Yang satu ini nggak boleh buat surat kemana-mana, nggak boleh undang bupati, nggak boleh undang camat. Yang boleh itu cuma surat ketua DPR. Tapi hasil rapat ini nanti kami simpulkan akan
menjadi rekomendasi kami kepada Ketua DPR untuk menindaklanjuti pertemuan ini, mengundang semua pihak. Kalau ada mengundang semua pihak, yang paling pasti nanti tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemuda, BPD, lembaga-lembaga terkait yang ada di situ, camat. Ya kalau perlu kepala desanya kita hadirkan, tak masalah. Dalam rapat tersebut, warga juga menyerahkan bukti-bukti tentang permasalahan di desa mereka, serta video penggerebekan Kades di salah satu hotel di Kecamatan Sibolangit pada 30 Agustus lalu. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo meresmikan jalur khusus sepeda dari Kambang Iwak ke PS Mall dengan panjang rute 6 km. Semakin banyaknya pengguna sepeda di Kota Palembang serta untuk mendukung kebersihan udara, Wali Kota Palembang Harno Joyo Minggu pagi meresmikan jalur khusus sepeda dengan rute Kambang Iwak Besak ke PS Mall dengan panjang 6 km. Pembuatan jalur sepeda yang didukung Bank Sumsel Bubble dan toko sepeda untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan bersepeda. Pembuatan jalur sepeda akan memberikan motivasi bagi para pesepeda, terlebih di tengah pandemi COVID-19, selain menyehatkan, juga mendukung Palembang yang merupakan kota metropolitan dengan udara terbersih. Sepeda ini luar biasa sekarang penggemarnya, ya. Ini memang olahraga yang mengasihkan. Tentu di suasana pandemi yang terjadi saat ini, pilihan olahraga bersepeda ini cukup baik, ya. Apalagi juga menunjang kebersihan udara, ya. Palembang ini adalah kota metropolitan yang terbersih udaranya. Nah, tentu dengan kita mewujudkan rute-rute atau jalur sepeda yang lebih banyak lagi dan akan tentu memberikan motivasi kepada pengguna sepeda. Sekarang ini aja sudah 40-an komunitas yang diundang kan. Jadi komunitas itu kan, jadi peserta sudah cukup banyak sekali. Kedepan pemerintah Kota Palembang akan membuat 2 jalur sepeda dengan rute Kambang Iwak Besak, Benteng Kuto Besak dengan panjang 4 km dan Jaka Baring Benteng Kuto Besak dengan panjang 12 km. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad didampingi Wakil Bupati Julius Maulana, Forkopimda, Setda serta Ketua PKK melakukan panen raya padi di Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Selain panen raya padi, Gubernur Sumatera Selatan juga memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa 117.500 kg benih padi, 3 unit power thresher, 2 paket freezer cool box, 3 paket pengelolaan pupuk organik, serta 1 ton benih padi sumber varietas Invari 30 hasil pemulihan Badan Litbang Pertanian BPPT Sumsel. Panen raya padi ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumatera Selatan, Kepala OPD Sumsel, TGUPP Provinsi Sumsel, Kepala OPD Kabupaten Empat Lawang, Camat, Kepala Desa, dan guru. Usai panen raya padi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan rombongan mengunjungi serta memberikan bantuan berupa sembako, obat-obatan, perlengkapan sekolah, serta kursi roda kepada masyarakat korban kebakaran di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Empat Lawang, Sumsel. Selama ini saya mendapat informasi bahwa ternyata di Kecamatan Muara Pinang ini ada kelebihan, meskipun irigasinya masih irigasi semi alam, tapi mereka sudah bisa panen, dapat ring panen di angka 6 ton plus. Tentu ini berita baik. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zato Nisaputra TV One mengabarkan. Pembangunan Stadion Mini Empat Lawang kini mulai dikerjakan dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Julius Maulana beberapa waktu lalu.
Pembangunan stadion yang menelan dana lebih kurang 9 miliar ini bersumber dari dana CSR PT Bukit Asam. Ya baik, terima kasih. Menurut Herman Deru, pembangunan stadion mini di 4 Lawang merupakan salah satu wujud keinginannya untuk memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, Herman Deru juga memberikan bantuan dana kepada pemerintah Kabupaten 4 Lawang sebesar 134 miliar guna pembangunan maupun peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di 4 Lawang. Jalan tebing tinggi pendopo 13 miliar 505 4 Lawang tahun 2020 senilai 50 miliar 24 miliar rupiah. Bupati 4 Lawang Joncik Muhammad mengungkapkan dengan dibangunnya stadion mini yang terletak di Jalan Poros Tebing Tinggi Pendopo dengan luas lahan 2,5 hektar ini akan berdampak besar bagi perkembangan dan kemajuan olahraga di 4 Lawang ke depan. Ini adalah BUMN milik kita. Sebagian sahamnya dimiliki oleh provinsi. Bupati juga mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian Gubernur Sumatera Selatan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan dengan memberikan bantuan senilai ratusan miliar rupiah kepada Kabupaten 4 Lawang. Dan untuk membangun dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. 50 miliar, 24 miliar. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Oku Selatan masa sidang pertama tahun 2020-2021 membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Oku Selatan tahun anggaran 2021 dan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 resmi ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan oleh PJS Bupati serta Ketua DPRD Oku Selatan. Keenam fraksi yang ada di DPRD Oku Selatan menyatakan setuju rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA, prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Oku Selatan tahun anggaran 2021. Adapun keenam fraksi yaitu Partai Demokrat, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya, serta Fraksi Hati Nurani Persatuan Indonesia. Sama-sama kita bukti bahwa hari ini adalah momentum untuk pengesahan nota kesepakatan untuk APBD, kemudian PPAS, dan program peraturan daerah. Jadi kita menuju selatan yang lebih baik ke depannya supaya ya apa yang kita bahas ini jalan dengan baik. Saya tadi kan sudah jelaskan dari pandangan korporasi kan supaya untuk OPD lebih menggunakan uang yang sudah digelontorkan sebaik-baik mungkin ya untuk kemajuan dan Oku Selatan dan rakyatnya untuk maju tadi. Prioritasnya Pak? Tadi pembangunan ya, kesehatan, pendidikan kan, ya, pertanian, kesehatan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat serta peran pemerintah daerah pada tahun 2020. Kehadiran TNI Angkatan Darat melaksanakan program TMMD memberikan bukti nyata kepada masyarakat di dua desa terpencil yaitu Desa Kuala Gunung dan Desa Simpang Dolok sudah terwujud. Satuan Tugas TNI Manunggal membangun desa TMMD wilayah Kodim 0208 Asahan tak kenal terik matahari demi merampungkan secara bertahap pembangunan sarana infrastruktur jalan desa sepanjang 191 meter menuju ke rumah sakit umum pemerintah sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan. Terlaksananya program TNI Manunggal membangun desa langsung menyentuh hati masyarakat di desa terpencil tersebut karena program ini merupakan impian masyarakat yang telah ditunggu sejak lama. Terus ada kami nampak seperti ini bantuan dari TNI, kami sangat bangga kali untuk membangun ibadah karena inilah kampung terpencil dan baru ini ada di sini tempat ibadah. Tiba-tiba kok bisa ada yang tempat terpencil ini bantuan dapat ibadah dari pemerintah yang dibantukan oleh TNI kepada masyarakat di Kampung Beringin ini. Itulah kebanggaan kami, Pak. TNI Manunggal membangun desa merupakan program membantu pemerintah daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal
sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat, khusus di daerah terpencil. Yang lebih penting lagi ke depan, dia bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini. Ekonominya meningkat, kesehatannya juga nanti bagus, kemudian nanti kebersamaan di antara kita bagus, sehingga betul yang diinginkan oleh kita itu kemanunggalan TNI dan rakyat terwujud. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Julfahmi, TV One mengabarkan. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata, Mukhlis, melakukan kunjungan ke kantor TV One Medan. Dalam kunjungannya ini, Mukhlis menghimbau para pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi kenyamanan dan keamanan bersama. Kecuali yang bisa mereka lakukan. Kita kan Dinas Pariwisata kan juga harus menyusun program-program yang realistis lah ya di 2021. Bagaimana bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Misalnya dalam pelaksanaan event tentunya melaksanakannya dengan taat dengan protokol kesehatan. Kemudian event-event yang selektif lah, artinya event-event yang memang harus dikerjakan dengan bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan, itulah yang memang harus kita lakukan. Di depan juga tahun 2021 kita ada event besar sebenarnya, itu diperkirakan di bulan September, itu Tourism Promotion Organisasi Asia Pasifik yang kita tuan rumahnya ini ke Asia Pasifik. Jadi rencana kita itu dilaksanakan nanti di September. Jadi menuju ke sana tentunya kita kan harus menyiapkan apa-apa yang bisa meyakinkan orang agar hadir di acara itu nantinya, termasuk kita bekerja sama dengan hotel ataupun travel agent ataupun yang lainnya, usaha pasarannya, agar kita membangun citra untuk meyakinkan orang bahwa kita itu sebenarnya sudah aman, sudah nyaman apabila COVID ini nanti memang betul-betul sudah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bribka Muhammad Reza, seorang personil kepolisian Polsek Tepah Selatan Simeluh, Aceh, mendonasikan sebagian rezekinya untuk membangun 1 unit rumah warga miskin penderita tumor. Kapolres Simeluh AKBP Agung Surya Prabowo didampingi Ketua Bayangkari Cabang Simeluh serah terima kunci rumah siap huni beserta isinya kepada Harjidin dan istrinya yang mengidap tumor ganas. Warga desa Pasir Tinggi ini menerima 1 unit rumah dari program bedah rumah Bribka Muhammad Reza, Babin Kamtibmas Polsek Tepah Selatan. Kini kondisi rumah Harjidin telah berubah total dari gubuk reot tak layak huni disulap menjadi rumah layak huni dilengkapi perabotan dan instalasi listrik. Di sela-sela peresmian dan pemberian piagam penghargaan untuk Bribka Muhammad Reza, Kapolres Simeluh AKBP Agung Surya Prabowo mengungkapkan rasa bangganya terhadap prestasi personilnya. Ini dapat menjadi contoh pada kita yang lain untuk dapat peduli terhadap sesama. Jadi dari situlah saya bergerak dan saya minta izin sama keluarga saya, dan alhamdulillah istri saya mendukung, dan kami ambillah sedikit dari tabungan kami untuk membedah rumah saudara Harjidin. Terima kasih juga sama Pak Reza dari selama ini telah memperhatikan kami di keluarga ini. Setiap buka saya pun sangat teman doa lah sama Pak Reza. Dari Simeluh Aceh, Yadi TV One mengabarkan.